Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman sahabat asli, alhamdulillah ketemu lagi di series kita yaitu Sholeh Muslihun bersama guru kita Ustadz Bambang Ridho Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustadz Bambang, kita sudah beberapa episode ini ya. Sampai hari ini mungkin sudah 10 atau 11 episode ya. Sudah membahas, ngobrolin perkara-perkara atau hal-hal yang mungkin bisa jadi hal yang dikatakan fundamental ya untuk sebuah perubahan gitu. Terakhir seingat aneh kita bahas tentang bagaimana mengoptimalkan berpikir ya, akal atau berpikir, potensi akal kita sehingga kita bisa mengoptimalkan nikmat akal dari Allah Azza wa Jalla ini. Nah, Ustaz, episode kali kita mau ngobrolin apa, Ustaz? Langkah apa yang kita mau ngobrolin untuk menjadi orang yang dan kelak jadi muslih gitu. Ya, bismillah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang mengembangkan potensi akal pikiran. Oh, masih tema yang sama. Masih kelanjutan. Jadi kalau kemarin kita sudah berbicara tentang gimana sih caranya mengoptimalkan atau mengembangkan potensi akal pikiran kita gitu. Ya, caranya kemarin sudah kita jelaskan gitu. Nah, ketika kita mengembangkan potensi akal dan pikiran, maka harus ada satu faktor utama nih. Sebenarnya bisa dibilang dia pendukung, tapi nggak bisa dibilang pendukung juga gitu. Untuk mengoptimalkan akal. Mengoptimalkan potensi akal. Ini, gitu. Jadi agar kegiatan atau aktivitas pengoptimalan potensi akal pikiran ini berjalan dengan baik, membuahkan hasil gitu ya. Yeah. Maka harus ada lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif. Nah, maksud dari lingkungan kondusif ini apa gitu. Nah, setidaknya ada dua unsur gitu ya. Dua hal atau dua sifat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi sebuah lingkungan kondusif yang mendukung keberhasilan aktivitas pengoptimalan potensi akal pikiran. Berat nih teman-teman, tapi insya Allah kita obrolin. Nah, ini dia nih. Ini disclaimer dulu nih, memang agak berat nih gitu ya. Tapi pelan-pelan aja. Pelan-pelan kita dikunyahnya pelan-pelan lah gitu. Berarti ini tentang lingkungan yang kondusif. Ya, gimana tuh? Nah, tadi harus ada dua unsur atau dua sifat ya. Ya. Tapi intinya adalah lingkungan ini harus menjamin adanya kebebasan. Ya, terus. Tapi jangan ini ya, jangan langsung kebayang kebebasan itu liberal gitu kan, ala barat gitu kan. Ini coba dilepaskan dulu nih, asumsi-asumsinya gitu ya. Mungkin kebebasan seperti apa? Akan diobrolin nih. Nah, yang akan kita bahas atau yang memang menjadi sebuah tuntutan gitu ya, agar kemudian aktivitas pengoptimalan potensi akal pikiran itu bisa berjalan dengan baik. Berarti Islam nggak anti kebebasan dong? Enggak dong. Sangat justru ini menariknya nih. Dr. Majid mengatakan kebebasan dalam konsep Islam gitu ya. Itu manifestasinya atau bisa dikatakan wujudnya adalah iman. Kebebasan tuh. Iya. Itu baru dengar. Karena kan gini ya, orang beriman itu artinya dia melepaskan seluruh hal yang mengikat dia, kecuali satu aja, Allah. Iya. Gitu kan? Iya. Artinya ketika seorang itu beriman, dia tidak lagi dikekang oleh kepentingan manusia lain, oleh hawa nafsunya gitu, atau oleh sebuah benda atau yang lainnya. Dia hanya terikat hanya pada Tuhan gitu, hanya pada Allah gitu kan. Itu kan inti dari kebebasan dan kemerdekaan kan itu gitu. Kalau orang masih dalam arti bergantung gitu ya,
Mau ngomong, mau berbicara, mau bertindak, mau berbuat sesuatu, tapi masih mikir. Dalam arti mikir itu, wah, gantung kepada orang lain. Nanti orang lain akan memusuhi saya. Orang lain akan seperti ini. Gitu. Jadi nggak bebas di situ nggak ya? Bebas itu berarti. Itu ya gimana konsep kebebasan yang tadi Antum bilang bahwa Islam itu atau lingkungan yang sebagai salah satu faktor ya dalam rangka mengoptimalkan akal pikiran itu lingkungan yang bebas. Ya. Itu gimana, Ustaz? Jadi gini, sebelum kita masuk mendefinisikan kebebasan konsep Islam seperti apa, kita ingin berbicara dulu kenapa. Why? Kenapa harus lingkungan itu harus terjamin kebebasannya? Oh, kenapa dulu? Kenapa dulu? Kenapa gitu? Karena agar kemudian aktivitas pengoptimalan potensi akal pikiran berjalan dengan baik harus ada ini lingkungan yang bebas yang menjamin kebebasan. Kenapa gitu kan? Karena begini, kita analogikan potensi akal pikiran itu seperti tanaman. Ya. Tanaman itu akan tumbuh, akan berkembang dalam suasana kebebasan. Coba kalau misalnya kan gini ya, mudah aja. Tanaman, pohon kita pengen nanam pohon mangga. Ya. Kalau kita taruhnya dia di pot gitu. Nggak bebas sih. Begitu-begitu aja gitu kan. Oh iya sih. Artinya karena tempat pot itu terbatas gitu kan. Jadi dia tidak bisa membuat akar yang bisa ke bawah gitu ya. Dan ya sangat terbatas sekali lah gitu. Atau paling mudahnya gini, Seth. Kalau orang karena aneh kebetulan kampung di Pati gitu ya. Di Pati itu banyak banget pohon jati gitu. Jadi kalau orang nanam pohon jati itu masih kecil nih. Rapat. Jadi deketan ya. Terlalu dekat. Jaraknya dekat-dekat. Tapi nanti ketika sudah mulai membesar gitu, dipindah. Itu mulai itu yang yang di jaraknya di dalam arti ada yang dipindah atau ada yang hilangkan gitu kan. Untuk gitu apa? Ya? Untuk memberikan space, memberikan ruang biar dia tumbuh besar. Biar bisa tumbuh besar gitu. Ya ibarat kata beginilah. Kalau orang berada dalam sebuah mobil nyempitan kan nggak enak, nggak leluasa dia beraktivitas atau bergerak gitu kan. Nah begitu juga akal pikiran. Ketika dia berada di sebuah lingkungan yang mengekang gitu ya, tidak menjamin kebebasan, ya sulit akal pikirannya untuk berkembang juga. Karena udah dibatasi di awal ya. Karena dibatasi. Dibatasi itu kan macam-macam. Dibatasi dengan kalau yang punya kekuasaan dia membatasi dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya gitu kan, dengan ancaman. Ya contohnya misalnya dengan undang-undang atau seperti apa gitu kan. Itu yang bikin akal pikiran seseorang itu jumut ya. Jumut itu apa ya? Kaku gitu ya. Nggak luwes gitu karena kan. Karena pembatasan gitu kan. Nah, makanya ini lingkungan itu tidak bebas, tidak merdeka gitu ya. Ini mengakibatkan banyak hal-hal yang negatif. Oh, malah negatif. Negatif. Pertama jelas tadi kalau yang berkaitan langsung dengan materi kita. Ya. Akal pikiran tidak bertumbuh kembang dengan baik. Karena tadi akhirnya menciptakan atau melahirkan akal pikiran yang kaku. Iya. Gitu kan, yang sempit gitu kan. Nah, begitu juga akal pikiran itu menjadi bahkan sakit atau bahkan mati gitu ya karena lingkungannya tidak bebas. Ini nyerempet ke hal-hal yang lain juga. Artinya konsekuensinya lebih besar lagi, yaitu apa? Menciptakan atau melahirkan keimanan yang tidak hakiki, yang tidak sejati. Artinya begini, kalau akal pikirannya terbuka, maka orang itu beriman karena memiliki argumen. Beriman tuh bukan hanya sekedar karena doktrin gitu. Doktrin itu kan tanpa argumen ya. Doktrin kan hanya sebatas dogma-dogma gitu ya. Ada teori-teori yang tanpa alasan, tanpa argumen. Ya udah gitu. Padahal justru Islam itu mengajak manusia untuk beriman secara
secara rasional, secara logis gitu kan. Dan banyak sekali dialog-dialog di Quran itu Nah, itu dia. tentang ketuhanan lah, Nah, itu dia. keimanan ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah, dakwah Rasulullah, itu kan memang beliau pada dasarnya bebas, memberi kebebasan. Iya. Memberi kebebasan siapa, kan dalam Islam jelas lah. Betul. Konsepnya adalah la ikraha fiddin kan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Orang tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam, itu tidak boleh. Iya. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan itu gitu kan. Betul. Justru Rasulullah kan memberikan kebebasan. Terima apa Mau enggak? terima atau enggak gitu. Tapi di satu sisi juga Rasulullah menyampaikan, memberikan, menampilkan bukti, argumen gitu. Iya. Makanya ketika contohnya gini, Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail bin Amr ad-Dausi itu kan kisah Islamnya mungkin menggambarkan bagaimana ketika seseorang memiliki akal pikiran yang bebas, yang terbuka gitu ya, itu akan mudah melihat unggulan Islam. Kan Tufail bin Amr waktu itu kan dia bukan orang Mekah ya. Bukan ya. Dia orang luar Mekah. Terus ketika dia suatu hari datang ke Mekah, dia dibilangin lah sama orang-orang Mekah gitu kan, sama tokoh-tokoh Mekah gitu. Jangan dengerin Muhammad ya. Dia nih tukang sihir apa perkataannya jelek lah gitu. Itu kan bentuk ini kan, bentuk ngatur-ngatur ketidakbebasan dalam berpikir gitu kan. Orang dipersempit cara berpikirnya gitu kan. Betul. Nah, tapi kemudian dan sampai pada saat itu Tufail sampai nutup kuping gitu kan. Ya pakai semacam apalah gitu ya. Air plug. Nah, mungkin hari ini kalau kayak hari ini air plug gitu apa-apa gitu. Tapi ketika satu momen Tufail merasa gitu. Aku ini kan ibarat kata orang berpendidikan lah. Apa diatur-atur ya gitu. Diatur-atur. Aku bisa kok membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Betul. Ya, aku coba aja lah mendengarkan apa yang disampaikan Muhammad. Oke. Kalau aku terima, kalau nggak baik ya tinggal aku hindari, tolak kan gitu kan. Ternyata benar. Tufail nanya ke Rasulullah, mengikuti gitu kan, terus dijelaskan oleh Rasulullah, Islam tuh begini, begitu gitu kan. Mungkin juga disampaikan ayat Al-Qur'an yang jelas. Tufail memahami lah. Betul. Ini bisa membedakan lah. Ini perkataan manusia atau bukan, atau wahyu gitu kan. Artinya bukan perkataan manusia gitu. Dan di situ kan Tufail langsung kena gitu kan. Ternyata bagus kok sampaikan Muhammad gitu. Ini kebaikan dan seterusnya sampai akhirnya Tufail masuk Islam. Berarti karena kebebasan di awal Tufail menerima informasi, betul, dengan akalnya dia menyerap, kemudian bahkan merenungi sampai dia meyakini gitu. Betul. Ya sama kayak kisahnya Amr bin Al-As gitu kan. Ya. Kan pada akhirnya ketika beliau diutus oleh Rasulullah diplomat ke raja mana ya, Raja Bahrain apa nggak salah, Julanda atau siapa gitu kan. Amr itu kan menjelaskan kan, aku tuh masuk Islam kenapa? Ya karena aku menyaksikan bahwasanya Muhammad itu memang lurus orangnya gitu. Artinya kan logis itu. Orang logis kan masuk Islam karena ada sesuatu bukti yang dia lihat, bukan hanya sekedar masuk Islam lah, syahadat lah. Enggak gitu. Itu karena kerja akalnya tuh. Nah, itu akalnya kan berarti dia berpikir bebas, tidak terkekang dengan yang lain gitu ya. Nah, kalau kemudian akal itu dikekang, maka yang ada adalah keimanan yang bisa dikatakan keimanan yang tidak sempurna. Keimanan yang sifatnya hanya ikut. Itu dampaknya. Dan bahayanya kalau keimanan yang tidak kuat itu suatu hari akan mudah sekali luntur. Karena hasil ikut-ikutan. Ntar tahu-tahu ketemu sama orang-orang yang kan misionaris atau ateis yang syubhat lah. Nah, syubhat gitu kan, yang dia membawa argumen. Bisa-bisa ini kita pindah gitu kan, naudzubillah kan gitu kan. Justru yang ada sebuah kisah di Sahih Bukhari. Ternyata di rumahnya Rasulullah itu di rumah Rasulullah banyak lah ya anak-anak muda yang ingin melayani beliau gitu kan, menjadi pembantu khidmat gitu kan kepada beliau. Ternyata ada salah satu anak muda Yahudi yang bantu-bantu. Iya. Artinya di rumah Rasulullah, artinya Rasulullah pun juga membuka pintunya untuk
ada orang ya kan non muslim berarti kan, Iya. orang non muslim untuk dalam arti melayani itu kan bisa jadi ketika Rasulullah mau wudhu dia yang nuangin Iya. air wudhunya gitu kan, Ya kayak khidmat sama guru lah. sama guru kan gitu kan. Nah sampai suatu momen Iya. anak ini nggak datang lagi ke rumah Rasulullah. Rasulullah nanya ini kemana ini nih, anak Yahudi ini gitu. Oh dia lagi sakit. Dijenguklah oleh Rasulullah ke rumahnya. Oh iya iya. Ternyata anak ini memang sedang sekarat, Ada sakaratul maut. bapaknya tuh di situ. Ada bapaknya juga di situ. Dan Rasulullah tentu melihat anak ini, kelurusan anak ini gitu kan. Rasulullah sangat nih. pengen lah, Berharap sangat dia masuk berharap Islam gitu nih. kan. Namanya Rasulullah tuh selalu ingin Haris. manusia itu masuk Islam dalam arti terselamatkan kan gitu. Intinya kan gitu. Makanya Rasulullah mengatakan kepada anak itu kan, masuk Islam lah engkau, bersyahadatlah kan gitu kan. Jadi awalnya nggak enak ada bapaknya. Nah, anaknya masih ragu, boleh kagak sama bapak gua ya? Gitu kan. Iya iya. Sampai akhirnya bapaknya bilang, ati Abul Qasim. Iya. Taatilah apa yang dikatakan Muhammad itu. Masuk Islam, meninggal. Masya Allah. Itu kan artinya Rasulullah nggak pernah Maksa-maksa. maksa-maksa mengurung kamu kalau mau kerja di sini, mau membantu aku harus masuk Islam atau seperti apa. Artinya Rasulullah bebas, Open minded dalam arti yang sesungguhnya gitu, dalam Iya. konsep Islam gitu. Iya. Nggak ada janganlah ntar apa namanya takut kena syubhat menyambar-nyambar gitu. Itu berarti ngajinya kagak selesai itu, kagak kuat. Masa ngaji bertahun-tahun takut. Justru kan kita bukan berarti kemudian kita Bukan ini nantangin sih. ikut-ikutan juga, Iya, bukan gitu iya. kan. Tapi artinya kita justru harus bisa mewarnai Betul. orang lain gitu. Akhirnya kan terjadi seperti itu. Akhirnya eksklusif jauh dari yang Adi Antem bilang ya. Nah, Tidak. Akhirnya muter-muter di situ aja. kalau udah eksklusif, ini saat bahayanya lagi. Oh iya. Kalau udah eksklusif, orang yang non muslim melihat kok begini sih gitu. Dia kan semakin jauh. Akhirnya menerjemahkannya begitu ya. Akhirnya dia kan melihat Islam dari perilaku kaum muslimin ya kan. Iya. Dan dia melihat lah kok orang Islam begini ya. Jadi tambah males dia masuk Islam kan gitu kan. Antipati lah ya. Itu bisa jadi dosa itu. Karena yang seharusnya dia bisa menjadi pintu Hidayah. Dia malah menjadi apa bahasanya, penghalang hidayah kan. Itu bahaya sampai begitu. Kalau terlalu eksklusif tadi. Terlalu eksklusif berarti pemikirannya juga terlalu sempit kan. Iya, sempit. Itu bahayanya begitu. Nah, bahkan Dr. Majid sampai mengatakan begini, kalau orang itu kemudian hanya sangat sempit, sangat kaku gitu ya, potensi akalnya itu tidak berkembang karena tadi lingkungannya itu tidak bebas gitu kan. Bahkan nanti kalau kita lihat hari ini kan terkadang orang mengatakan dirinya agama dengan akidah yang sahih gitu ya, akidah yang kuat. Ternyata dia dalam aktivitasnya atau dalam mindsetnya, dalam pikirannya ada fanatisme, ada secara tidak langsung bisa kita katakan dia seperti memberhalakan sesuatu gitu. Ada yang memberhalakan pemerintah, ada yang memberhalakan ustadznya gitu kan. Artinya kan memberhalakan tuh ustadznya kayak nggak ada salahnya ngomong gitu kan. Atau pemerintah kayak kagak ada salahnya ngomong gitu kan. Lah itu justru menodai tauhidnya itu. Itu ya? Lah iya itu. Iya. Jadi makanya namanya kebebasan itu atau kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berekspresi itu manifest tauhid. Orang kalau tauhid mah jangan takut ngomong gitu kan. Berarti Istilah syubhat menyambar-nyambar itu malah justru takut ya. Ah itu dia. Takut karena ketidakmampuan. Itu ya kan? Karena ketidakmampuan, karena kelemahan. Makanya ngajinya harus dicek lagi itu. Bener apa enggak itu ya? Iya, siap. Nah, salah satu mudarat gitu ya, hal negatif ketika lingkungan itu tidak bebas, tidak merdeka, kemudian potensi akal pikiran itu tidak berkembang dengan baik. Yang ada adalah kemunduran. Tadi nggak cuma jumut, tapi mundur. Itu yang kita lihat hari ini gitu kan. Kita harus akui bahwasanya negara secara umum itu kan mengalami kemunduran kan. Karena potensi akal pikirannya tidak dikembangkan dengan baik. Contoh
Waduh, macam-macam, Sat. Macam-macam itu. Contoh negara, Bang. Nah, itu dia. Itu Kalau dia. termasuk mungkin agak ngelebar sedikit. Tapi ada irisannya. Termasuk menghalangi baca-baca buku tuh. Nah, itu dia. Apalagi. Berarti dia takut gitu kan. Berarti Jadi dia nggak pede dengan ilmunya itu. Buku dilarang-larang. Larang-larang. Gitu. Kemudian ini list buku-buku terlarang. Artinya kan dia membatasi. Betul. Akhirnya sekian banyak ilmu itu nggak nyampe ke situ. Nah, dengan alasan eksklusivitas atau kejumudan tadi. Iya. Menutupi kelemahan dia. Akhirnya karena ini kan khazanah ilmunya banyak sekali. Betul. Gara-gara dibatasi dari awal, akhirnya nggak kebaca. Atau secara kehidupan sosial, teknologinya juga mundur kan? Karena dia nggak cuman bisa ini aja, duit banyak, beli barangnya aja, nggak usah pelajari, nggak usah yang penting bisa bikin, enggak, yang penting bisa beli gitu kan? Oh iya. Iya. Itu harusnya kan mikirnya gimana ngembangin ini, gimana kita bisa memproduksi, bukan beli doang. Nah, itu dia kan. Itu yang terjadi di kebanyakan atau bisa dikatakan hampir 100% kali di seluruh negara kaum muslimin hari ini kan gitu. Aneh, dan itu aneh sekali gitu. Padahal Islam yang nggak begitu. Ya kan ilmuwan Islam dulu kayak apa, Ustaz? Nah, itu dia. Ya sebutlah siapa, Jabir bin Hayyan, siapapun lah yang kita tahu itu. Nah, itu dia. Nah, itu beberapa hal yang atau beberapa akibat negatif gitu ya ketika sebuah lingkungan itu tidak bebas, tidak menjunjung kebebasan. Nah, ini dia yang ingin kita bahas selanjutnya adalah kebebasan seperti apa memang. Nah, itu takutnya Islam nanti disalahpahami. Nah, Barat juga bebas. Iya. Maksudnya batasannya apa gitu? Batasannya apa? Atau apa perbedaan antara konsep kebebasan dalam Islam dan juga Barat? Dalam Barat, iya. Betul. Nah, dalam Islam atau kebebasan Barat dulu deh. Kebebasan Barat itu pada dasarnya kebebasan yang sifatnya hanya sekedar respon terhadap dorongan naluri, dorongan syahwat, nafsu gitu ya, atau insting, dan sifatnya spontan gitu. Tapi kemudian tidak sah. Contohnya misalnya. Jadi gini, kebebasan itu ada 4. Ada kebebasan berpikir gitu ya, kebebasan memilih, kebebasan bertindak atau berbuat, dan ini dia kebebasan untuk menampilkan dan menyampaikan konsep kehidupan yang ideal, atau bahasanya Dr. Majid itu ngambil dari istilah Al-Quran al-mathal al-a'la. Nah, Barat hanya punya 3 saja, kebebasan berpikir, kebebasan memilih, dan kebebasan bertindak. Nggak ada yang keempat. Nggak ada yang keempat ini. Dia nggak punya yang keempat. Karena keempat ini kalau boleh Ana coba ini itu berangkat dari keteladanan. Ini hak atau wahyu. Ini wahyu. Oh, ini wahyu. Ini wahyu. Ini hak bimbingan. Ini hak prerogatif Allah. Kan gini ya. Tuntunan syariat tuh ya namanya. Nah, oke. Dr. Majid juga menyebut al-mathalah ala ini kalau dalam juga dikutip syir'atan wa minhaja. Ya, syariat, ya. Aturan gitu. Syir'ah itu kan dari kata syara'ah. Syara'ah itu kan berarti landasan, titik awal gitu ya. Nah, konsep kehidupan yang ideal itu hak prerogatif Allah. Artinya begini, konsep kehidupan ideal itu kan begini. Ini yang mungkin kedepannya kita akan bikin serialnya gitu ya. Ketika seorang manusia hidup di dunia ini gitu ya, dia dilahirkan oleh orang tua, oleh ibunya gitu ya, membuka di dunia, maka kan dia nanti akan berhadapan dengan Tuhannya, dengan penciptanya, berinteraksi dengan orang lain, manusia, berhadapan dengan alam, berhadapan dengan kehidupan yang selalu meliputi dia setiap harinya, dan nanti dia akan berinteraksi juga dengan hari akhirnya kan, dengan akhiratnya gitu kan. Nah, itu seperti apa sih konsepnya? Artinya nilai-nilainya seperti apa? Ketika kita membangun hubungan dengan Allah, itu hubungan apa sih gitu? Itu disebut itu tentang kita. Nah, itu dia gitu ya. Nah, Barat tidak punya itu sebagai panduan. Sehingga dia nggak bisa menampilkan al-mathalul a'la tadi. Sehingga dia ketika dia bebas berpikir, berpikir bagus.
bebas memilih bagus, Bagus. bebas Berekspresi. berekspresi juga bagus, tetapi tidak di apa namanya? Tidak ada koridornya. Tidak ada koridornya, tidak di apa namanya? Tidak dibimbing gitu. Oleh syariat. Sehingga kan kadang kita melihat hasil positif ya dari kebebasan Barat itu kan, contohnya sekarang justru apa namanya? Reaksi dan aksi untuk menolak genosida Israel itu kan justru kebanyak negara-negara Barat kan. Betul. Kita hampir setiap hari ngelihat di Belanda, Jerman, di mana-mana. 100.000 ini itu. Kan negara-negara Islam justru yang lemes gitu kan. Nah, itu kenapa Ini jadi tanda tanya gitu kan. Aneh gitu. Jadi kebalik ya. Jadi kebalik. Makanya kadang ada yang sampai waktu itu pernah ada videonya berapa bulan yang lalu, udah lama juga. Saking dia itu ingin menunjukkan keberpihakannya terhadap kemanusiaan, artinya dia menolak ya genosida itu. Tapi membakar diri kan di depan. Oh iya betul. Kedubes Israel di Amerika itu kan. Itu kan dia bebas berekspresi, tapi jangan sampai begitu juga gitu loh. Artinya ada cara lain seharusnya yang bisa dia lakukan kan gitu kan. Tapi itu bagus dalam arti di penolakan dia sudah bagus gitu loh. Sampai mengorbankan diri, bakar diri gitu. Nah ini sampai begitu seharusnya. Yang seharusnya muslimin yang lebih. Nah konsep kehidupan yang ideal ini hak prerogatif Allah. Dalam arti terkadang manusia itu, atau katakan di sini para pemikir, para filsuf gitu ya, itu kan mereka kan berbicara tentang ini ya, tentang hidup, tentang manusia gitu kan. Manusia itu dengan manusia lain tuh hubungannya apa, dengan alam seperti apa gitu. Hanya sebatas akal, hanya sebatas apa namanya, hasil pemikiran dia. Hasil pemikiran dia ini biasanya dilatar belakangi oleh pengalaman pribadinya, jadi pengalaman secara geografis yang bersifat apa namanya sempit atau apa namanya terbatas gitu kan. Berbeda dengan kalau Allah yang punya gitu. Makanya dalam Al-Quran kan jelas ilmatanul a'la. Konsep kehidupan yang ideal itu hak prerogatif Allah. Kenapa? Karena Allah yang Al-Khabir, Allah Al-Khaliq gitu kan. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang lebih tahu lah harus bagaimana gitu kan. Ibarat kata begini, saat ini tab nih. Ini kan ada yang buat. Ada desainer, ada programmer, engineer dan seterusnya gitu kan. Dia setelah bikin ini dan dia tahu apa yang harus dilakukan, kita melakukan dengan ini, menggunakannya seperti apa, maintenance-nya seperti apa. Kemudian dia bikin buku manual kan. Nah kalau ada orang kemudian menggunakan atau membuat apa namanya tab ini di luar ketentuan itu, lah gimana? Kalau antum kan tadi tab, aneh motor. Nah, misalnya gitu kan. Motor gede diganti ban kecil. Nah, iya jadi lucu gitu ya. Dia udah sok tahu. Itu dia, kelihatannya aja udah lucu gitu. Iya. Aneh sih kadang kepikiran kalau masalah motor gitu ya. Kalau knalpot brong gitu. Kita aja yang dari yang nggak dekat knalpotnya aja udah keberisikan gitu. Apalagi dia nyampe rumah budak gitu kan. Karena begitu tuh, kan aneh gitu, keluar dari apa namanya ketentuan yang seharusnya gitu. Orang pakai kayaknya bersihin iPad-nya harus pakai oli kali, dituangin oli gitu. Itu analoginya seperti itu. Begitu juga kehidupan gitu kan. Kehidupan harus sesuai dengan yang membuat gitu. Ada panduannya. Selebihnya Allah memberikan kebebasan kok gitu. Tapi untuk urusan ini Allah sudah memudahkan kita justru gitu kan. Nah, yang tidak dimiliki oleh Barat. Sehingga ada pertanyaan begini kan. Kalau dikatakan Barat itu udah bagus karena dia lingkungannya itu bebas berpikir, bebas memilih dan bebas berekspresi. Kenapa akhirnya justru apa namanya ada banyak masalah-masalah bunuh diri, narkotika, terus apa namanya masalah-masalah seksual dan seterusnya, sosial lah yang lain. Intinya semua masalah-masalah negatif gitu kan. Nah, kata Dr. Majid, itu masalahnya bukan masalah kebebasannya. Ini masalahnya karena dia tidak memiliki panduan tadi itu, model kehidupan yang
ideal. Al-mathalul a'la. Al-mathalul a'la. Justru kehidupan, model kehidupan di barat itu mathalus sau. Walillahil mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la. Kalau mathalus sau, nah ini dia yang jadi masalah kan. Tapi ya tadi mungkin untuk ke depan kali saja ini agak selipan di akhir kali ya. Tapi masalahnya sebagian kita terlalu silau dengan barat tadi sehingga emang kajian ini maksudnya mau mengarah ke sana, pelan-pelan ngebongkar mindset yang begitu sehingga kita tuh nggak jadi bangsa yang merasa barat tuh segala, padahal kita tahu dalamnya malah berantakan. Dan di satu sisi jangan juga kemudian kita menolak barat seutuhnya. Betul. Karena kalau kita melihat dahulu kejayaan Islam juga, mereka juga belajar itu sunatullah dalam peradaban kan seperti itu kan. Saling belajar. Belajar dalam arti kita mengambil baiknya kan. Ya tadi kalau kita sering kita sebut al-hikmah dhalatul mu'min kan itu. Apa yang baik dari orang lain kita adopsi. Kita adopsi itu bukan hanya sekedar ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi kemudian sampai kita kembangkan, tapi kita filter juga dulu. Oh ini yang baik nih ini. Maka Muslimin selalu begitu. Harus begitu. Caranya selalu harus begitu. Dengan begitu kita menjadi muslih, menjadi soleh dan muslih kan gitu. Keren. Ya itulah teman-teman. Jadi emang ya ini pelan-pelan. Kalau tadi udah bilang pelan-pelan. Tapi sesungguhnya ini yang kita butuhkan Ustaz. Di tengah kita nggak maksimal dipakainya gitu. Mikirnya dipakai buat apa gitu. Dan lucu saat jadinya. Kan sekarang ada itu kan. Apa tuh? Hamas harus ikut aturan Amerika gitu. Kan lucu jadinya kan. Iya. Ya lucu itu. Tanahnya sendiri. Iya. Harus ikut aturan orang lain. Kan orang gimana? Asing ngatur-ngatur orang punya rumah. Nah, itu orang yang setuju, berarti akalnya sempit. Bukan sempit mati akalnya. Kan udah nggak masuk akal kan. Antum punya rumah. Terus ada orang bilang, lu rumah lu nih mah harus dicat, ganti pintunya. Itu maksa lagi. Jadi bukan cuma sekedar menyarankan kan. Kalau enggak gua ratain di tanah. Iya, kan aneh. Juga begitu kan. Itu yang menyetujui aja udah aneh itu. Alhamdulillah atas nikmat akal sehat ya. Nah itu dia. Kalau kata orang Saudi sih mafimuh gitu. Mafimuh. Mukfi lakin korban. Bisa jadi begitu. Ya, syukran Ustaz Ridho nih, Masya Allah. Tapi teman-teman pelan-pelan ya. Ini kita 30 menitan, gak apa-apa lah. Tapi karena ini menurut saya aja merasa oh iya ya gitu. Karena seharusnya akal pikiran yang Allah kasih ini benar-benar kita maksimalkan gitu. Kemudian kita mencoba meriset atau memperbaiki cara kita berpikir, cara kita memandang, cara kita melihat kejadian yang silih berganti ada di kehidupan kita dengan mindset seorang muslim tadi. Jazakallah khair. Bambang, insyaallah kita lanjutkan teman-teman ngobrolnya lagi tentang how to jadi orang soleh sekaligus jadi muslih. Dan beliau Ustaz Bambang memulainya, mengalasnya dengan mengubah pola pikir dulu sebelum yang lain-lain gitu Ustaz ya. Insyaallah. Baik teman-teman sahabat asli, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.